Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja, kembali dengan saya Hari Solputra dalam OPEK, obrolan pekerja. Kalau tadi kita sudah melihat atau mendengar perbincangan saya dengan Bang Ahmad Sarip, bagaimana beliau akhirnya memiliki dua profesi. Satu sebagai seorang trainer, satu sebagai seorang pengusaha. Dan kita akan ngulik lagi seperti apa, bagaimana akhirnya bisa menjadi seorang motivator dan juga seorang pengusaha. Bang Sarip, ini Siap. kan yang namanya orang sukses itu biasanya ini yang saya tahu Iya. ini itu ada mentor. Betul, Ada nggak sih mentor yang menjadikan Bang Ahmad Sarip seperti sekarang itu? betul. Kalau untuk mentor ya di dunia training terutama ya mentornya pasti guru saya sendiri. Iya. Adalah Om Bagus kita biasa Om panggil Bagus, iya. atau Bapak Tu Bagus Wahyudi. Mhm. Ya. Unik dari beliau itu S1 arsitek, S2 Arsitek. entertain, Entertain, S3-nya tafsir Al-Qur'an. bervariasi ya. Iya, variatif Iya, ilmunya. Gaya trainingnya khas. Mhm. Itu saya belajar dan lama bahkan sampai hari ini. Hmm. Jadi dari 2009 sampai hari ini saya terus masih belajar. lebih dari 10 tahun. Iya. Mhm. Kalau teknik bisa jadi saya belajar di 5 sampai 6 tahun pertama. ya di gitu KAFI ya yang awal ya Di masuk. KAFI. Iya. Dan saya juga sempat menjadi asisten pribadi beliau, Mhm. asisten trainer juga di Om Bagus. Di situ saya langsung belajar, oh begini caranya, oh begini caranya, begini caranya. Mhm. Tapi ternyata cara yang menarik juga harus diisi dengan konten yang memang berbobot. Oh, bukan hanya sekedar teknik, tapi memang Iya. konten juga ya. Konten. Iya. Jadi training itu gak cuma datang, kita ngisi, peserta Iya. ngakak-ngakak, ketawa, Pulang ya, nggak ngerti. pulang Nggak ngerti. happy. Aha. Setelah beberapa jam kemudian Nggak tahu apa yang ditanya, tadi ngomong apa sih trainernya? Apa ya? Pokoknya gue seneng deh di dalam Iya, gitu ya. Ya minimal itu sudah ada nilai Iya, iya. sudah ada nilai. Ya, Karena karena bahagia lah ya. Minimal bahagia, karena dari aktivitas yang ada, kemudian dia ikut training happy, dia ada spirit baru dong. Iya, iya, iya. Betul. Tapi kalau spirit baru ini ditambah value, Mhm. itu selain spirit baru, tapi spirit melakukan pembaruan yang ada dalam dirinya. Oke. Dari segi pola iya, iya. pikirnya, Mhm, dari segi hatinya dan Iya, seterusnya. iya, iya. Jadi Betul. istilahnya ada pengetahuan, ada keterampilan, dan juga ada pengalaman. Ya, Kalau dari Om Bagus itu sebetulnya apa sih membuat kok akhirnya seorang Bang Sarip itu mau belajar sama beliau? pertama gini, hal yang membuat saya tertarik ya, karena saat mengajar Mhm. dia tidak meminta apa-apa. Oh, oke. Gitu. Iya. Ya, kita di Betawi itu biasa sering baca yasinan ya. Mhm, mhm. Salah satu ayatnya itu mengatakan ikutilah orang yang tidak Minta meminta bayaran. tidak meminta ujroh, meminta Mhm. upah, Mhm. dan mereka insya Allah termasuk kategori orang-orang yang diberi petunjuk. Mhm. Saat itu ya tidak meminta apapun, ya kalau mau belajar datanglah, Oh, diajarin oke. semua itu. Iya, iya, iya. Mengenai pola pikir, bagaimana jadi MC, bagaimana jadi pembicara. Itu gratis semua ilmunya? Gratis, Oke. gratis ya. Mhm. Bahkan gak cuma gratis, kalau saya main ke rumah beliau itu biasanya ayo makan dulu Insya Allah Kenyang lah ya. ya, bukan berarti saya kalau main berharap itu enggak Iya, iya, ya, walaupun kadang-kadang ya, Iya, iya. ya dulu waktu masih masa pertumbuhan ya. Ya, itulah yang saya pelajari. Jadi ketika mengajarkan sesuatu tidak hanya mengajarkan dengan cara delivering Mhm. saja, Mhm. tapi internalizing values-nya, bagaimana menginternalisasi Mhm. value kehidupan Iya. dalam pribadi beliau yang harus kita juga ikuti. Itu Mhm. gimana sih jadi orang, Iya, iya, bagaimana iya. sih berbagi dengan Mhm, orang. mhm. Ya, bisa jadi kita share dengan siapa di mana Mhm. kita dapat value, dapat Mhm. profit misalnya, atau kita di share, apa istilahnya yang paling enak sih sebetulnya, saya bingung untuk memilih istilah itu. Sharing atau apa? Ya, bayaran orang bilang ya. Mhm. Katakanlah bayaran yang Komersial lah ya, Ya, komersial. komersial, dapat bayaran yang gede. Mhm. Tapi dari apa yang kita dapat itu, Mhm. esensinya adalah apa yang Tuhan titipkan. Oh, oke. Katakanlah kita event, dari event kita dapat 20 juta. Ya. Dari 20 juta itu sebetulnya secara tidak langsung Tuhan ingin mengatakan, nih aku titipkan 20 juta. 20 juta di kamu. Mhm. Kamu mau buat apa? Mhm. Gitu kan? Iya.
Ya bebas, kita Iya. bebas. Dan bebasnya juga dengan pertanggungjawaban pasti nanti Iya, kan. iya, iya. Ya. Namanya Berapa? titipan, namanya Namanya titipan. titipan. Iya, Ya. iya. Apa sih yang boleh, apa yang nggak boleh, itu yang menjadi Iya, penting. iya, Ya. iya. Nah, Om Bagus mengajarkan bahwa ya dari apa yang kita dapat, ya Mhm. paling tidak kita ada giving ke orang, gitu. Berbagi kembali. Berbagi Iya, kembali. iya, iya. Bahkan beliau mengajarkan sebesar mungkin yang kita mampu. Oh, oke. Kalau kita hanya mampu 2,5% ya lakukan. Iya, Kalau kita iya. bisa lebih dari itu 10% misalnya, ya lakukanlah. Semakin besar semakin baik. Mhm. Seperti itu Iya. ya. Dan memberikan itu kepada orang yang butuh. Jangan kita memberikan sesuatu karena nafsu kita ingin memberikan. Oke. Tapi karena memang menurut mata batin kita, menurut apa yang ada di dalam hati kita, ini orang lagi butuh dibantu. Iya, iya, iya. Kasihlah. Gitu. Biasanya kita ngelatihnya itu ada kayak uang kaget. Oh. Uang 50 kita masukin ke amplop, ya dapat berapa amplop, jalanlah. Kita lihat orang di jalan. Kita lihat orang di mana-mana itu. Dan itu ketika kita belajar untuk menggunakan mata batin kita, untuk mengeluarkan uang ini bukan perkara mudah. Karena bisa jadi ketika kita mau kasih, ada godaan lagi. Iya, iya. Apa iya dia butuh? Gitu. Ya. Kadang-kadang kalau kita pengen cepet, ya enak aja, udah keluar. Siapa yang mau? Iya, Baris itu orang kan. Tapi bukan masalah siapa yang mau, tapi iya. siapa yang membutuhkan. Iya, 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 iya. Kita kasih kadang seharian itu keliling. Itu value yang Om Bagus ini ya, kasih Iya. kepada murid-muridnya ya. Berbagi, Berbagi intinya ya. berbagi. Jadi Giving ya. berbagi ilmu, berbagi apa yang Allah titipkan. Iya, Banyak iya, sekali iya. yang Allah titipkan. Oke. Berarti untuk menjadi seorang trainer itu bukan sekedar skill saja, tapi value juga. Di Iya. akhir dari value itu sebetulnya ada spirit berbagi. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Ya. Pasti Betul itu ya. ya. Lalu loncat jadi pengusaha itu gimana Bang ceritanya? Nah, seiring waktu berjalan, karena memang sejujurnya saat itu saya menjadi seorang trainer, menjadi seorang motivator, hampir bisa dikatakan saya tidak pernah berbicara mengenai fee-nya berapa. Oke. Sejujurnya nih, mohon Iya, maaf iya. ya. Ya mungkin ada yang mengistilahkan atau bahkan teman saya juga mengatakan kalau itu nggak profesional, Rip. Saya terima gitu ya apa yang mereka sampaikan. Tapi bagi saya apa yang saya sampaikan kepada orang, saya niatkan ya hanya untuk berbagi. Iya. Karena profesi trainer sebetulnya saya jadikan sebagai hobi. Oh, oke. Hobi berbagi. Iya, iya, Ya. iya. Saya nggak tahu saya akan dikasih atau tidak Iya, iya, iya. ya oleh orang. Kalau dikasih ya Allah takdirkan ini Nothing untuk tulus kasih lah saya. ya, nothing tulus Pokoknya lah ya. jalan berangkat, Hmm. waktunya ngisi-ngisi, Hmm. waktunya pulang. Terima kasih ya, saya pulang. Ya terlepas setelah itu dia info, Ya. Mas Arif saya udah kirim ya. Nah, iya, itu urusan lain saya nggak tahu. Nilainya berapa juga saya nggak tahu. Saya Iya, jalani iya. aja gitu ya. Saya jalani gitu. Dan ketika saya menikah, saya masih dengan pola hidup seperti itu. Kadang-kadang saya pikir ya, apakah istri saya kuat atau enggak ya? Ya saat itu kan pasti berpikir begitu Mas Ari. Betul. Ya karena saya sendiri sudah menjalankan pola hidup seperti itu dan Iya. fine-fine aja. Cuma kan ini ada bawaan. Istri Iya, iya. saya kuat nggak ya? Istri saya bisa nggak ya? Mhm. Ternyata alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa. Mhm. Walaupun pada satu hari akhirnya saya putuskan ya sudahlah saya bekerja. Oke. Karena memang saya itu lebih senang dengan dunia freelance. Iya, iya, iya. Dunia bebas ya. Dunia bebas. Akhirnya saya bekerja, sempat menjadi guru di Madrasah Pembangunan UIN. Itu setelah ini ya, setelah jadi trainer ya. Setelah jadi trainer, Oke. ya sempat juga kerja di Shopee Martin saya, Mhm. Shopee Paris Indonesia, jadi trainer juga. Mhm. Sempat juga jadi manajer sales juga di sana, belajar lagi kan. Ya belajar di sana dan itu cuma bertahan 2 tahun. Setelah itu saya resign, kembali lagi ke dunia bebas. Oh, Karena oke. saya pikir dunia saya memang dunia bebas. Gitu. Tapi selama saya jadi trainer dan juga bekerja, ada impian-impian di masa kecil saya itu yang tercapai di situ. Minimal naik pesawat. Ya, pesawat sudah. Dan Keliling dunia keliling beberapa lah ya. Indonesia dan Negara beberapa luar luar negeri. negeri. Ya. Ya, iya. Alhamdulillah termasuk ya ada teman saya di travel umroh itu yang mengamanahkan untuk membawa jamaah. Gitu. Kita bawa jamaah, bahkan sempat saya diamanahin 1 bulan di sana. 1 bulan 1 bulan umroh. 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 Ya. Iya. Itu
itu kerasa ya Allah ini berasa kayak jadi orang Arab gitu ya. Wah, kaya banget lah ya. Iya. Kan orang kalau sholat di Mekah atau Madinah itu kan berkali lipat dibandingkan Iya. sholat di tempat lain. Ini tiap hari, Tiap tiap hari, jam, tiap waktu ibaratnya. tiap gitu waktu kan. sholat di sana gitu Iya, ya. iya. Tapi kalau kita hitung bingung itu nanti pikiran kita ya. Kita mau ke sana mau ngitung atau mau ibadah gitu kan. Iya, tapi nikmatnya. Nikmatnya. Saya tidak Iya, iya. tidak pernah berpikir hitungan itu, tapi yang saya pikir adalah ini kesempatan. Iya, iya, iya. Karena orang umroh itu adalah panggilan. Panggilan. Sekaya apapun, sekuat apapun, kalau nggak dipanggil enggak. Enggak, iya. Betul. Karena yang manggil ini adalah zat yang maha segala. Mhm, Ya. mhm, Kalaupun dia sekaya siapa, raja mana dan seterusnya, sekuat pahlawan siapa, kalau memang yang punya kuasa tidak panggil, tidak ada Nggak daya dan bakalan upaya datang. sampai ke sana. Iya, iya, iya. Karena sudah dipanggil dan memang sudah ditakdirkan, alhamdulillah kita bisa menjalankan itu dengan baik dengan Iya. para jamaah, Mhm, dan ada banyak pelajaran selama proses 1 bulan itu, ya, bahwa manusia itu harus bisa menjaga pikiran, Oh, menjaga oke. ucapan, menjaga Iya, iya, perbuatan. iya. Mhm, Banyak sekali itu kita saksikan secara langsung. mhm. Dia bicara apa, Iya. selang berapa menit kejadian. Oh, Dia sombong, Allah tunjukkan, langsung tunjukkan. dan Iya, seterusnya. iya. Mhm, Ya, jangankan berbicara, berpikir yang negatif aja usahakan tidak ada. Iya, itu, iya, ya. iya, iya. Karena berpikir yang negatif memicu kita untuk berucap dan berbuat yang negatif. Itu pemicunya, itu pola Iya, pikir iya. kita. Seperti itu. Dan saya sempat tanya, kenapa sih kalau di sini cash? Ya. Maksudnya cash itu baru dia bertingkah Ya, langsung dibalas. Iya. Mhm. Kalau di Indonesia Lama banget. kayaknya ada pending kayaknya ya. Kenapa ya gitu ya? Sinyalnya mungkin. Sinyalnya mungkin agak bermasalah kalau Iya. di luar tanah haram ya. Iya. Karena di sana tanah haram jadi langsung dibalas ya. Hmm. Tapi kalau di Indonesia bukan berarti tidak dijabah, bukan Iya. berarti tidak dibalas, tapi sebetulnya itu adalah kesempatan. Jeda itu kesempatan kita untuk bertaubat. Bertobat. Ya. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang Iya. bertaubat ya. Ya. Berarti dari trainer sudah, pembimbing umroh juga sudah, pengusaha. Oke. Ah. Ketika menjadi trainer saya nikmati, Mhm. bimbing umroh sangat saya nikmati. Mhm. Nah, ada hal yang mengganggu pikiran saya. Jadi saya punya adik kelas. Iya. Punya adik kelas usianya pun lebih muda. Ya, pernah kerja bareng, tapi dia rajin Di belajar. Sophie Martin ini ceritanya. Di Sophie Martin, Oke. Sophie Paris. Nah, dia belajar di situ. Kemudian dia praktekkan dalam bisnis. Usaha sendiri berarti. Usaha ya? sendiri, ya. ya, usaha sendiri. Walaupun tetap ya orientasinya saat itu ya pasti di dunia marketing Iya, ya. iya. Karena kalau kita bicara konsep bisnis secara ideal itu Mhm. kita masih jauh ya. Kita masih ya jiwa-jiwa marketing lah. Iya, Karena iya. dulu juga jiwa marketing kan Iya, waktu masih iya. kerja. Jualan. Bagaimana membesarkan produk kita, membesarkan profit kita pasti. Nah, saya lihat teman saya yang adik kelas saya juga sukses gitu. Dari situ saya belajar. Jadi kalau ditanya, Mas Arif dulu belajar sama siapa? Sama adik kelas. Iya. Ya. Dan Pas- tidak malu ya, seorang trainer besar Iya. belajar sama adik kelas. Justru di situ saya merasa malu. Oh, oke. Ya. Malunya bukan malu karena kok dia sukses saya enggak, bukan. Kok dia punya jiwa belajar. Kok saya lengah di sini. Iya. Saya malu sama diri saya. Kok saya lengah, saya nggak mau belajar ya. Akhirnya ya saya harus belajar. Iya. Di situ saya belajar dengan adik kelas. Oh, menjalankan bisnis itu begini. Hmm. Nggak cuma sekedar profit, nggak cuma sekedar pengembangan bisnis. Iya. Di situ juga ada giving. Selain investing ya kita Iya. dari profit kita ada yang kita invest, Tes. ada yang kita berbagi, Berbagi. ya, giving, ada juga untuk living buat biaya Iya, hidup kita. Ya. Jadi memang harus dibagi-bagi itu porsinya. Ya. Mudah-mudahan ya kalau besar bisa lebih banyak berbaginya kan begitu. Iya, Ya. betul. Gitu. Tapi semua itu ada caranya. Itu kan kalau sudah settle. Iya. Tapi bagaimana membangun bisnis ini juga harus ada fondasinya. Berawal dari mana sih? Semua berawal dari impian kok. Iya. Ya. Berawal dari impian. Kita bicara cita-cita, ya itulah impian. Iya. Kita bicara ingin menjadi apa ya impian. Impian. Ya, sampai satu hari pernah saya merenung ya, malam-malam itu. Kenapa sih semua berawal dari impian? Ternyata kita juga hidup ini ya mimpi sebetulnya. Iya. Kapan bangun? Ya nanti ketika Nanti, ajal ya. dicabut. Iya. Ketika ajal dicabut kita bangun itu. Kaget ya. Ternyata saya di dunia cuma mimpi. Mimpi, betul. Ya karena kita hidup memang di dunia mimpi, ya mulailah dengan Dan impian mimpi. itu, dengan mimpi-mimpi Oh, kita. oke. Nah, dengan mimpi-mimpi kita kemudian Allah
realisasikan mimpi-mimpi kita, pertanyaannya apa yang mau kita karya, apa yang mau kita lakukan dengan impian-impian itu, dengan kenyataan-kenyataan itu. Iya, iya. Gitu. Agar nanti ketika bangun ya bahagia gitu loh. Betul. Jadi bisnis apa tuh yang dilakukan oleh Mas Bang Sarip nih? Nah, di awal dulu saya sembarang ya. Oke. Orang bilang palu gada. Kalau ada Minta apa? Saya ada ya. Mau minta apa ya? Paket umroh ada ya. Mau produk ini ada. Mau cari madu ada. Ya. Asal jangan madu yang lain gitu ya. Katanya ada yang bilang kalau mau cek madu ini asli atau enggak bawa pulang gitu ya. Gitu ya. Kalau ada yang murka itu asli berarti. Nah, dulu saya jual sembarang, pokoknya jual jasa lah. Mau event, mau apa semua saya jual. Sampai kemudian saya belajar untuk nggak bisa nih di saat waktu yang berbarengan saya sikat semuanya. Harus ada yang fokus. Satu. Ya. Sampai kemudian dia settle, baru saya kembangin. Apalagi settle, apalagi. Kalau tidak ada yang settle, ya sama juga kita bangun rumah. Fondasi tidak ada yang kuat, kita bangun aja, roboh itu, ambruk. Harus satu-satu nih, kokoh, dan seterusnya baru kita bangun. Gitu. Bisnis besar ya, rumah besar kita dalam bisnis itu kita harus bangun. Siap. Ya. Sahabat pekerja, ini hal luar biasa. Akhirnya beliau menemukan satu titik di mana harus fokus. Kalau selama ini beliau palu gada, apa lu butuh gue ada, tapi akhirnya harus memilih dan untuk membesarkan dengan sebuah pondasi. Pondasi seperti apa? Jangan kemana, tepat di OPEC. Obrolan kerja bersama saya, Hari Solputra. Kita ikuti setelah pesan berikut ini. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.